Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Marki, dan kali ini gue akan membahas soal Pilkada Jakarta putaran kedua. Bertepatan dengan hari ini, Rabu tanggal 19 April 2017, warga Jakarta menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu Pilkada putaran kedua, di mana pasangan yang lolos ke putaran kedua yaitu adalah Ahok Jarot dan Anies Sandi. Gue tidak mendukung keduanya karena kebetulan gue tidak punya KTP Jakarta ya. Dan kali ini gue nggak akan membahas tentang pilkada sih, atau tentang Ahok Jarot atau tentang Anies Sandi gitu. Tapi gue akan membahas tentang dampak buruk pilkada Jakarta yang gue rasain ya. Dampak buruk pilkada Jakarta yang gue rasain, ya mungkin kalian juga merasakan gitu. Karena belakangan yang seperti yang kalian tahu gitu kan, gue gitu merasakan sendiri banyak banget gitu kayak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar gue gitu, gara-gara pilkada. Yang mulai dari sebelum pilkada, momen kayak menjelang pilkada, sampai akhirnya pilkada putaran pertama, sampai akhirnya persiapan buat putaran pilkada kedua, sampai akhirnya sekarang gitu, hari ini pilkada kedua diselenggarakan. Itu banyak banget, tapi gue akan merangkum jadi 5 aja. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada tambahan, kalian bisa tambahin di kolom komen ya. Oke, langsung aja. Dampak buruk pilkada DKI Jakarta. Yang pertama adalah kehilangan teman. Ini banyak banget, pasti. Gue yakin bukan gue doang yang merasakan. Pasti kalian atau siapapun pasti banyak banget yang ngerasain gitu, gara-gara pilkada DKI jadi pada berantem gitu sama teman sendiri. Ini gue rasain sendiri, bukan gue ya, tapi teman gue sama teman gue yang satunya itu. Mereka berantem cuma karena beda pilihan cagup gitu. Kalau misalkan emang kalian mendukung pasangan calon kalian masing-masing, ya udah, tidak perlu membenci satu sama lain gitu. Hargailah pilihan orang lain gitu ya, apalagi teman sendiri gitu. Karena menurut gue norak aja gitu kalau misalkan lu berantem cuma gara-gara pilkada. Itu adalah alasan berantem, segoblok-gobloknya alasan berantem itu gitu. Lu berantem karena pilkada. Men, lu bisa berantem dengan alasan yang lebih keren gitu. Banyak. Please, jangan sesekali berantem cuma karena beda pilihan calon gubernur. Dampak buruk yang kedua adalah sosial media jadi gak asik. Belakangan sejak menjelang pilkada gitu, sampai akhirnya pilkada sekarang putaran kedua gitu, itu banyak banget kejadian-kejadian di sosial media itu yang kayak lu nggak ngeliat sosial media tuh kayak yang dulu lagi gitu. Kayak lu ngeliat sosial media tuh kayak orang tuh isinya orang marah-marah, orang berantem, orang tweet war, orang kayak menyebar fitnah, orang menyebar kebencian gitu. Kayak pendukung pasangan calon nomor 2 gitu menjelek-jelekan pasangan calon nomor 3. Terus pendukung pasangan calon nomor 3 juga ngejelek-jelekin pasangan calon nomor 2 gitu, kayak sebaliknya. Jadi kayak terus gitu. Jadi kayak menurut gue sama aja gitu, nggak ada yang terbaik ketika lu menjelekkan satu sama lain ya. Kalau katanya Bu Susi itu tidak boleh dan tidak sehat. saya setuju sama Ibu Susi. Sosial media tuh jadi kayak beneran nggak asik banget gitu. Di Twitter terutama ya, yang gue rasain ya, kayak gue hormatin gitu, lu punya ketertarikan dengan dunia politik ya, it's okay, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah buat gue adalah ketika lu ngejelek-jelekin pasangan calon lain gitu. Karena menurut itu nggak etis gitu. Ketika lu mendukung satu pasangan calon, sebaiknya hal yang harus lu lakuin adalah lu harus ngebagus-bagusin pasangan calon yang lu dukung gitu. Entah ya programnya, entah apanya, gue nggak tahu. Tapi jangan ngejelek-jelekin pasangan calon lain. Ya karena menurutku ya, daripada lu menghabiskan waktu buat menyebar kebencian gitu ya, mending lu ngabisin waktu buat hal-hal yang positif, yang lu ngebagus-bagusin calon pasangan lo dukung gitu. Lalu dampak buruk dari pilkada yang ketiga yaitu adalah kemana-mana lo jadi nggak tenang karena banyak teror. Ini yang seperti yang lo lihat di berita, atau mungkin di berita online atau di TV gitu ya. Jujur gue ngerasain banget itu sejak pilkada itu, kayak banyak banget kejadian-kejadian, kayak maksudnya kayak dikit-dikit orang berantem di jalan atau rusuh gitu, kayak ketemu cuma gara-gara apa, salah paham. Mereka bentrok antara ormas, tawuran, entah apa segala macam. Itu jadi kayak orang-orang tuh jadi kayak nggak tenang gitu. Jakarta tuh jadi kayak nggak aman gitu. Lalu dampak buruk dari pilkada yang keempat itu adalah orang-orang jadi gampang emosian. Nggak di sosmed, nggak di offline, di kehidupan nyata gitu. Kayak seolah-olah kayak lu tuh gampang banget gitu berantem sama orang. Kayak misalkan lu nongkrong di warkop gitu, lu tiba-tiba nyerempet ke politik gitu. Lu milih siapa? Gue suka sih sama Ahok. Wih, kafir. Lu ngapain sih milih pemimpin non-muslim? Ya gue kan non-muslim. Mampus. Orang non-muslim ya nggak apa-apa dong kalau milih yang non-muslim. Itu bukan urusan lu gitu. Jadi kalau misalkan ya orang berbeda pilihan, atau mungkin ya entah dia mendukung program yang ini menawarkan rumah dengan DP 0%, lu bilang goblok, ya jangan juga gitu. Itu jangan lu jadiin alasan buat lu nyerang orang lain gitu. Jangan dikit-dikit emosi lah gitu gara-gara pilkada.
harus lebih bersabar gitu jadi orang. Jadi kayak kalau mungkin misalkan lu muslim ya lu harus lebih banyak beristighfar gitu ya. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir adalah tanggal cantik sudah bukan jadi kayak tanggal orang buat kawinan. Karena setiap tanggal cantik itu pasti dijadiin tanggal buat demo, kalau nggak buat aksi. Dan itu bikin macet. Jakarta itu udah macet. Jangan ditambah kayak dikit-dikit lu bikin aksi, dikit-dikit lu demo. Nggak bisa lihat tanggal cantik dikit, bikin aksi. 212 aksi. Ntar 414 aksi. 313 aksi. Aksi aja terus bikin Jakarta macet gitu. Maksud gua lu nggak perlu aksi aja, Jakarta udah macet. Lu tambah lagi tiap tanggal cantik lu bikin aksi-aksi gitu. Itu kayak ya udahlah. Kalau misalkan lu pengen menyampaikan aspirasi lu gitu ya, nggak harus aksi tiap tanggal cantik gitu. Kasihan orang yang pengen kawin, kasihan orang yang pengen mengadakan acara resepsi di tanggal cantik gitu. Keserobot gitu sama lu pada yang ngelakuin aksi terus bikin macet gitu ya. Oke, terakhir dari gua untuk warga Jakarta yang hari ini kebetulan menyoblos, gunakan hak pilih kalian, hak suara kalian dengan sangat-sangat bijaksana. Kalian harus memilih pemimpin yang memang benar-benar kalian yakini bisa membawa perubahan yang baik buat Jakarta ke depannya gitu ya. Ya terserah mau nomor 2 atau pasangan nomor 3, nggak masalah itu. Kalian yang menilai sendiri gitu. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.